sekalian, saya percaya kalian semua diberkati dan senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai lesson kita, ada 3 info yang perlu kami sharekan. Yang pertama ialah bagi kalian yang ingin mengikuti iCare dan merindukan untuk tertanam di sebuah community, kalian boleh mengkontak nomor di bawah ini. Dan untuk info kedua ialah pada setiap Sabtu pukul 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat kita memiliki TY live stream. So don't forget and don't miss it guys. And for the last info itu ialah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Baiklah, saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mengikuti live stream kita. So tidak tunggu lama-lama lagi, siapkan hati kalian dan marilah kita memuji nama Tuhan. Let's go! Halo, apa kabar semuanya? Yuk kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami akan memulai TYC live stream kami hari ini Tuhan. Tuhan, meskipun hanya secara virtual, tapi kami yakin kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu Tuhan. Dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan, agar kita bisa memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji lebih dalam Tuhan. Memuji Tuhan yang besar kuasa-Nya. Kami tak akan ragu Tuhan, sebab Engkau menolong kami. Hanya Engkau Tuhan Raja atas segala.
bukakan lagi hati kita untuk lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Sebab hanya dalam Dia jiwa kita disegarkan, sebab hanya dalam Dia kita tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tiada batasnya. Baringkanku
Selamat sore teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Pastor Owen. Saya percaya teman-teman semua telah menerima kasih karunia yang luar biasa. Walaupun perjumpaan kita masih secara online, tetapi saya percaya kualitas kasih Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun, sekecil apapun. Yuk, sebelum kita memulai khotbah kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kasih setiamu telah menemani kami Tuhan pada masa-masa pandemi ini Tuhan. Engkau terus mengurapi setiap daripada kami Tuhan. Tetap jaga kami Tuhan, tetap lindungi keluarga kami. Biarkan Tuhan Kau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini. Biarkan Engkau yang terus beracara. Terima kasih Tuhan, biarkan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih sudah join bersama-sama dengan kami di online TY Online Service, di mana hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya kasih tema yaitu Living Harmoniously. Bagaimana kita hidup harmonis satu dengan yang lainnya, hidup dalam keharmonisan. Kita mau belajar dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Hidup dalam keharmonisan, saya bisa ceritakan banyak kisah tentang keharmonisan. Tetapi di dalam firman Tuhan di ayat ke-8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jika dikatakan bahwa seia sekata dan seperasaan, mungkin di sana menjadi suatu permasalahan buat kami semuanya. Karena di antara kita mungkin memiliki bentuk, bukan cuma bentuk, memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Menjadi pertanyaan terbesar adalah bagaimana sih supaya kita bisa seia sekata, bahkan seperasaan dikatakan. Dikatakan untuk memiliki hidup yang harmonis, kita harus seia sekata. Kalau saya coba ilustrasikan seperti gambar berikut. Di gambar berikut ini kita bisa melihat bersama-sama ada berbagai macam batu-batuan. Ada yang bulat, ada yang rata. Bulatnya juga ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi di saat dia disusun dengan benar, dia dapat tertata dengan rapi dan seimbang. Bahkan dia bisa saling menopang satu dengan yang lainnya. Kira-kira begitulah yang disebut dengan hidup yang harmonis. Hidup di dalam keharmonisan. Walaupun bentuknya berbeda-beda, cara berpikir kita mungkin berbeda-beda. Tetapi jika ditempatkan dengan benar, kita bisa memiliki keharmonisan, keserasian satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan seia sekata, seperasaan. That's why poin number one yang harus kita belajar bersama-sama adalah mulai kita menjaga hati kita. Menjaga hati bagaimana caranya? Firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati. Di saat kita berada di dalam posisi yang berbeda-beda, punya perasaan, punya bentuk yang berbeda-beda, kita harus berdiri sejajar di dalam keharmonisan. Mungkin saya bisa sedikit kasih ilustrasi. Kalau kita punya rumah, pasti saya percaya punya denah-denahnya. Mulai dari pintu masuk, kemudian ada ruang tamu, kemudian ada ruang makan, bahkan ada kamar-kamar yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya yang datang yang mengantar paket, biasanya apakah kita izinkan dia masuk sampai ke rumah atau dia sampai di depan pintu saja? Kalau yang ngantar paket pastinya dia dari depan dia mengatakan saya mau ngantar paket. Kemudian kita akan buka pintu dan kemudian kita terima paketnya. Kan gak mungkin kita terima mereka, yuk silakan duduk dulu, kita jamu dulu. Kalau yang ngantar paket ya cuma cukup sampai di depan pintu rumah doang. Di dalam menjaga hati kita harus posisikan. Setiap orang punya posisinya. Memposisikan diri sehingga kita bisa menjaga kondisi hati kita. Nggak semua orang bisa langsung kita bawa ke kamar utama. Pertama mungkin tadi yang mengantar paket.
Berikutnya adalah mungkin ada orang kenalan kita tapi bukan orang yang begitu dekat. Kita mungkin bisa izinkan sampai di ruang tamu kita. Izinkan mereka duduk, kita jamu mereka hanya sebatas di ruang tamu. And next, tahap orang yang punya kedekatan lebih lagi, mungkin kita bisa izinkan dia bahkan sampai mengakses ke kulkas kita. Dia datang, dia mau di ruang tamu, dia mau di ruang makan, dia mau buka kulkas, ambil makanan kita, dia punya akses. Tetapi saya percaya orang itu yang punya akses yang lebih tadi, belum tentu dia bisa memiliki akses sampai ke kamar kita. Yang lebih private. That's why di dalam menjaga hati, kita harus memiliki posisi-posisi orang yang harus kita letakkan dengan benar. Seperti batu-batuan tadi, dia memiliki posisi yang benar pada posisinya. Menjaga hati, yaitu kita menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, kita letakkan pada posisi yang benar. Posisi mereka itu sesuai dengan porsinya. Nggak semua orang bisa kita ajak sampai ke tempat yang paling private dari kita. Karena itu belajar menjaga hati ini. The second one adalah belajar untuk mengendalikan kata-kata kita. 1 Petrus 3:9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua itu adalah menjaga lidah kita. Tadi menjaga hati, yang kedua menjaga lidah kita. Menjaga setiap ucapan-ucapan kita. Dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Di dalam keharmonisan kita satu dengan yang lainnya, dengan teman-teman kita, adalah bagaimana kita menjaga perkataan kita. Di saat kita mulai berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bagaimana kita menjaganya. Ada sebuah ilustrasi, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan cerita ini, kisah tentang seekor kerbau. Seekor kerbau yang habis capek, habis letih, kecapekan habis membajak sawah. Kemudian pada saat dia pulang ke kandangnya, wah dia pengen cepat-cepat tidur. Dia pengen cepat-cepat istirahat. Di saat dia pengen istirahat, tiba-tiba datang temannya anjing. Kemudian dia berkata kepada temannya si anjing, anjing, saya kayaknya hari ini capek banget. Besok saya mau istirahat 1 hari deh, karena kecapekan hari ini. Si anjing mendengarkannya. Setelah itu anjing pergi. Kemudian melihat temannya si kucing. Anjing kemudian mengatakan, cing, kucing. Tadi saya baru ketemu si kerbau. Si kerbau mengatakan bahwa dia sehari ini sudah capek, besok mau istirahat karena pekerjaannya terlalu berat. Jadi besok dia mau istirahat karena pekerjaannya terlalu berat. Kata anjing ke kucing. Setelah kucing mendengarkannya, kucing jalan-jalan lagi. Kucing ketemu dengan kambing. Bing, katanya, Bing. Tadi saya dengar tuh dari anjing. Katanya si kerbau komplain. Karena si bos kasih kerja terlalu banyak. Besok kayaknya dia gak mau kerja lagi. Kata si kucing ke kambing. After si kambing mendengarkannya, kambing jalan-jalan lagi. Kambing ketemu dengan ayam. Kemudian kambing ngomong lagi ke ayam. Kerbau gak suka kerja tuh sama bos lagi. Mungkin ada bos lain yang lebih baik. Itu kata kambing ke ayam. After that, ayam ketemu si monyet. Nyet, kata si ayam ke monyet. Itu si kerbau ngomong, akhir-akhir ini kerbau sudah berubah sifatnya. Gak akan kerja lagi sama bos. Dia pengen kerja di tempat lain. Akhirnya si monyet mendengarkannya, dan pada malam hari di saat monyet mungkin lebih dekat dengan manusia.
Sehingga pada saat makan malam bersama dengan bosnya, dengan manusianya, kemudian dia berkata, bos, si kerbau ini sudah berubah. Kayaknya dia gak mau kerja lagi, dia mau meninggalkan bos, lalu kerja sama orang lain. Akhirnya si bos marah besar. Wah, kurang ajar si kerbau ini. Akhirnya singkat cerita, kerbau dibunuh pada malam hari itu juga. Akibat dari sebuah perkataan. Kalau teman-teman refresh lagi tadi, sebenarnya si kerbau ngomongnya apa sih? Si kerbau sebenarnya dia ngomong, hari ini saya capek. Saya pengen istirahat besok. Nggak ada dari kata-kata dia nggak mau kerja lagi. Nggak ada dari kata-kata dia mau berhenti kerja, mau cari bos lain. Tetapi gara-gara perkataan yang satu dengan yang lainnya berubah dan berubah, akhirnya si kerbau menjadi korban. Akibat perkataan, bukan perkataan si kerbau. Mungkin kesalahannya ada di anjing, mungkin juga ada di kucing, mungkin juga ada di kambing, mungkin juga ada di monyet, si ayam. Tapi dari sini marilah kita belajar bersama-sama bagaimana kita menggunakan perkataan kita, menjaga perkataan kita. Seharusnya si kerbau, si anjing, si kucing, si kambing, si ayam, dan monyet itu mereka bisa menjadi satu keluarga yang harmonis. Tapi gara-gara sebuah perkataan, mereka malah ada yang harus menjadi korban. Karena itu, pergunakanlah, jagalah perkataan kita. Setiap perkataan kita itu bisa membangun, juga bisa menjatuhkan orang lain. Untuk bisa hidup di dalam keharmonisan, setiap perkataan kita itu sangat penting. Bagaimana kita membangun satu dengan yang lainnya, memberikan semangat satu dengan yang lainnya, sehingga keharmonisan itu bisa terjadi. Next, yang ketiga adalah menjaga hidup kita. Di saat kita bisa menjaga hati, menjaga perkataan kita, yang ketiga adalah bisa menjaga hidup kita. Di dalam 1 Petrus 3:11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Untuk bisa hidup di dalam keharmonisan, yang ketiga adalah kita perlu menjaga hidup kita. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Di saat kita bisa berjalan di dalam kekudusannya Tuhan, bersama-sama kita belajar untuk bisa menjauhi dari semua perbuatan jahat. Kadang-kadang kita semua, saya percaya tidak ada satupun dari kita yang pernah berpikiran untuk berbuat jahat. Untuk berpikiran untuk mungkin berbohong. Berpikiran untuk mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang keadaan memaksa kita. Keadaan membawa kita ke suatu tindakan yang mungkin kita bisa melakukan sebuah, bukan kejahatan, tapi mungkin melakukan sesuatu yang kurang baik. Karena itu firman Tuhan mengatakan, jagalah, jauhilah kejahatan dan lakukan hal-hal yang baik. Di saat kita menjaga hati kita, menjaga setiap perkataan kita, saya percaya kita akan hidup dengan gaya hidup yang lebih baik lagi. Terutama di saat kita ada di dalam iCare bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya, kita bisa menjaga semuanya. Kehidupan kita lebih terjaga satu dengan yang lainnya. Dan percayalah di saat kita berusaha melakukannya semua itu, di saat kita cuma berusaha saja bukan melakukannya, saya percaya kehidupan kita itu akan semakin baik dan semakin baik. Karena itu, saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah jagalah hati. Yang kedua, jaga setiap perkataan kita. Yang ketiga, jagalah hidup kita. Hidup kudus di dalam Tuhan. Kekudusan hanya datang daripada Tuhan, bukan daripada kita. Tuhan yang mencurahkan kekudusannya. Kita jalani hidup ini saja. Jauhi kejahatan. Amin semuanya. Saya percaya pada sore hari ini kita semuanya bersama-sama telah belajar kasih Tuhan yang luar biasa
bagaimana kita bisa hidup harmonis satu dengan yang lainnya. Percayalah di saat kita mulai mengusahakannya, hubungan kita dengan teman-teman, dengan keluarga kita akan semakin baik dan semakin baik. Apalagi di saat pandemi ini. Tiap hari kita ketemu keluarga kita. Tiap hari kita ketemu kakak adik kita. Mungkin selama ini hubungan kita kurang baik, tapi coba belajar. Di saat kita menempatkan posisi yang benar, kita akan ngalamin perubahan. Sehingga ngalamin yang hidup yang harmonis. Amin semuanya. Thank you sudah bersama-sama di dalam ibadah kita. Mari yuk kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini bersama-sama Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan pengajaran, Engkau telah mengajari kami dengan luar biasa Tuhan. Biarkan Tuhan mulai dari hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama menjaga hati kami Tuhan, menjaga ucapan kami Tuhan dan menjaga hidup kami Tuhan. Sehingga kami percaya kami akan ngalamin kehidupan yang lebih harmonis lagi Tuhan. Dengan teman-teman kami, dengan keluarga, saudara-saudara kami Tuhan. Biarkan Tuhan Kau terus menjaga kami Tuhan. Ajari kami Tuhan bagaimana kami menjaga hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan Kau terus melindungi setiap kami Tuhan. Tuduh bungkus kami dengan sempurna melalui kuasa darah-Mu. Engkau jaga keluarga kami Tuhan. Jauhkan kami dari COVID-19. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Air kehidupan mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan di dalam nama-Mu Tuhan Kristus kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di TY Online Service yang berikutnya. Saya percaya ada kasih Tuhan yang lebih luar biasa lagi terus menyertai kita. Sampai jumpa semuanya. Haleluya. Amin. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Saya percaya kalian semua pasti diberkati dong dengan sharingnya ya kan? Jadi bagi kalian yang merindukan untuk sharing-sharing yang lebih amazing lagi, tetap pantengin YouTube channel kami FGF TYC Medan Kota. Dan jangan lupa berkat itu untuk juga dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And we will see you on our next TY. God bless you all.